Kelihatannya kamu baik-baik saja. Tapi hatimu tahu, ada bagian dari dirimu yang sedang butuh ditolong. Ada 5 titik dalam diri kamu yang sering jadi sumber kelelahan batin, tapi jarang kamu sadari. Dan hari ini, pelan-pelan aja. Yuk kita bahas pelan-pelan. Bisa jadi ini yang selama ini kamu cari. Kamu bukan satu-satunya yang pernah merasa begini. Banyak dari kita berjalan dengan luka tak terlihat sambil tetap bekerja, tetap tersenyum, tetap berusaha kuat. Tapi hari ini, kamu boleh berhenti sejenak. Berhenti menjadi kuat untuk orang lain dan mulai jujur pada dirimu sendiri. Karena perubahan gak selalu dimulai dari hal besar, tapi dari keberanian untuk menengok ke dalam. Dan sekarang, mari kita kenali 5 titik yang sering diam-diam menghalangi langkah dan mencuri damaimu. Yang pertama, terlalu keras pada diri sendiri. Kamu selalu ingin jadi yang terbaik, nggak mau gagal, nggak mau terlihat lemah. Tapi dalam usaha itu, kamu sering lupa bahwa kamu juga butuh istirahat. Kamu bukan robot, kamu punya hati, punya batas. Dan gak apa-apa kalau sesekali kamu lelah, bingung, atau belum bisa. Kita sering lupa bahwa kelembutan juga bagian dari kekuatan. Dan hari ini, pelan-pelan aja. Coba katakan ini ke dirimu sendiri. Aku manusia, bukan mesin. Aku boleh salah. Aku tetap layak dicintai. Dan yang kedua, titik takut mengecewakan orang lain. Kamu terlalu sering mengorbankan dirimu hanya supaya orang lain nggak kecewa. Padahal setiap kali kamu bilang iya, saat hatimu ingin bilang tidak, ada bagian dari dirimu yang pelan-pelan merasa diabaikan. Kita sering takut jadi egois, tapi lupa bahwa menjaga diri juga bentuk dari cinta. Coba mulai dengan latihan kecil. Sekali dalam seminggu, beranikan diri bilang tidak untuk hal yang gak sejalan dengan hatimu, demi dirimu, demi jiwamu. Yang ketiga, titik membandingkan diri terus-menerus. Kamu scroll media sosial, lalu tiba-tiba merasa gagal. Orang lain terlihat lebih sukses, lebih bahagia, lebih cepat sampai. Tapi kamu lupa, yang ditampilkan di sana hanyalah potongan momen terbaik, bukan perjuangan sepenuhnya. Kita semua punya waktu dan jalannya masing-masing, dan kamu gak pernah benar-benar tertinggal. Kamu hanya sedang belajar di ritmemu sendiri. Coba malam ini sebelum tidur, syukuri 3 hal kecil dalam hidupmu. Bukan karena hidupmu sempurna, tapi karena kamu mulai melihatnya dengan hati yang lebih tenang. Yang keempat, titik menyimpan luka sendirian. Kamu kelihatan kuat di mata orang lain, tetap tersenyum, tetap hadir, tetap berfungsi. Tapi diam-diam kamu menyimpan banyak hal sendirian. Luka yang gak sempat kamu ceritakan, kekecewaan yang kamu telan diam-diam, dan rasa sedih yang hanya kamu dan bantal yang tahu bentuknya. Kamu berpura-pura kuat, padahal jauh di dalam kamu cuma ingin dimengerti, cuma ingin ada tempat untuk jujur tanpa dihakimi, tanpa dinilai. Saya tahu rasanya. Kita semua pernah ada di titik itu. Dan kamu gak salah. Kamu hanya belum menemukan ruang yang aman. Kalau belum bisa cerita ke orang lain, gak apa-apa. Coba mulai dari hal kecil. Tulis 1 paragraf jujur setiap hari tentang apa yang kamu rasakan. Bukan untuk dibagikan, tapi untuk melegakan. Tulis seolah kamu sedang bicara ke sahabat terbaikmu. Karena sebenarnya yang paling perlu kamu temani adalah dirimu sendiri. Kadang menulis adalah bentuk pelukan paling sederhana yang diam-diam menyembuhkan. Titik kelima, tak percaya diri karena masa lalu. Kadang yang membuat kita ragu melangkah bukan karena jalan di depan terlalu gelap, tapi karena bayang-bayang masa lalu masih terus kita bawa kemana-mana. Kamu pernah melakukan kesalahan, pernah jatuh, pernah gagal. Tanpa sadar, kamu mulai percaya bahwa
kamu tidak pantas untuk bahagia, tidak layak berhasil, tidak cukup baik untuk hidup yang lebih baik. Padahal masa lalu adalah bagian dari perjalananmu, bukan definisi tentang siapa kamu. Kamu bukan cerita kemarin. Kamu adalah langkah yang kamu pilih hari ini. Kamu adalah keberanian kecil untuk memulai ulang meski hatimu masih takut. Bisa jadi orang lain terus mengingatkanmu tentang kesalahan yang lama. Tapi mulai hari ini, kamu bisa memilih untuk tidak ikut menghakimi dirimu sendiri. Setiap pagi, berdirilah di depan cermin. Lihat matamu sendiri dan ucapkan pelan-pelan, aku berhak berubah. Aku berhak jadi lebih baik. Aku tidak lagi hidup di masa lalu. Hari ini, aku mulai dari sini. Karena kamu layak bertumbuh, bukan jadi versi yang sempurna, tapi versi dirimu yang lebih sadar, lebih lembut, dan lebih jujur. Dan sekarang, coba tanya dengan jujur ke dalam dirimu sendiri. Dari 5 titik tadi, yang mana yang paling menyentuh hatimu? Mungkin 1, mungkin 2, atau mungkin semuanya terasa dekat. Terlalu akrab sampai kamu sendiri nggak tahu harus mulai dari mana. Kalau iya, tidak apa-apa. Ini bukan tanda bahwa kamu gagal. Itu bukan berarti kamu lemah. Justru sebaliknya, itu tanda bahwa kamu sadar. Sadar bahwa ada bagian dari dirimu yang selama ini kamu abaikan. Sadar bahwa kamu nggak bisa terus pura-pura kuat. Dan sadar bahwa kamu ingin pulih. Walaupun pelan, walaupun masih bingung caranya. Kesadaran itu adalah titik balik. Karena kita nggak bisa menyembuhkan luka yang kita tolak untuk dilihat. Tapi begitu kita berani menengok, meski cuma sedikit, proses pulih itu sudah dimulai. Kamu nggak harus langsung jadi versi terbaik dari dirimu besok pagi. Kamu nggak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Kita cuma perlu satu hal, yaitu kejujuran kecil. Kejujuran untuk mengakui, ya, aku lelah, tapi aku juga ingin sembuh. So, yuk kita pelan-pelan, 1 titik dulu, 1 luka dulu. Nggak usah buru-buru, karena perjalanan yang tulus nggak diukur dari kecepatan, tapi dari kedalaman. Saya temani kamu, dan semoga hari ini kamu juga mau menemani dirimu sendiri dengan lebih lembut dari sebelumnya. Karena kamu layak dipulihkan, bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu berharga. So, kalau hari ini kamu merasa lelah, merasa tertinggal, atau merasa, kok aku masih begini-begini aja ya? Percayalah, itu bagian dari proses. Proses untuk menjadi utuh kembali, proses untuk mencintai diri sendiri dengan cara yang lebih lembut. Saya doakan, semoga hari ini kamu lebih ramah pada dirimu sendiri. Karena kamu layak disayangi. Dan kamu layak hidup dengan tenang, bukan hanya berjuang tanpa henti. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, bagikan ke temanmu yang juga sedang berjuang, dan subscribe untuk video lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.